Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman serai yang mengalami kekurangan unsur hara. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa tanaman serai tersebut kekurangan unsur hara mangan, ditandai dengan bintik-bintik kuning pada daun. Adapun ciri-ciri tanaman serai yang kekurangan mangan, yang pertama itu daun menjadi pucat atau menguning dengan pola tidak teratur. Yang kedua, terdapat bercak-bercak menguning di antara tulang-tulang daun. Ketiga, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil atau terhambat. Yang keempat, daun dapat mengering dan mati. Adapun cara mengatasi kekurangan mangan pada tanaman serai, yang pertama itu aplikasikan pupuk mengandung mangan seperti pupuk mangan sulfat. Yang kedua, lakukan penyemprotan larutan pupuk mangan pada daun secara berkala. Tiga, tambahkan bahan organik ke dalam tanah untuk meningkatkan ketersediaan mangan. Yang keempat, kendalikan pH tanah agar tetap sedikit masam, pH 5,5 sampai 6,5 karena mangan lebih tersedia pada kondisi tanah sedikit masam. Yang kelima, lakukan pengapuran jika tanah terlalu masam untuk menyeimbangkan pH. Seperti dilihat pada tanaman di samping, pada gambar lombok di samping menunjukkan bahwa tanaman lombok tersebut kekurangan unsur hara kalium. Ditandai dengan daun berwarna kuning, dimulai dari tulang daun hingga ujung daun. Kemudian untuk cara mengatasi tanaman kekurangan unsur hara kalium yaitu dengan pemberian pupuk yang mengandung unsur hara kalium tentunya dapat membantu mengatasi kekurangan kalium pada tanaman cabai. Oleh karena itu, pemberian pupuk yang mengandung unsur hara kalium ini untuk mengatasi ciri-ciri kekurangan daripada tanaman cabai yang kekurangan unsur hara kalium tersebut untuk meningkatkan kesuburan tanaman tentunya dan untuk mendapatkan hasil yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman sawi yang kekurangan unsur hara, di mana dapat dilihat pada gambar di samping, tanaman tersebut kekurangan unsur hara nitrogen yang ditandai dengan daun yang menjadi kuning secara keseluruhan, di mana seharusnya warna hijau cerah mulai dari memudar dan berubah menjadi kuning secara keseluruhan. Selain itu, cirinya juga pertumbuhan tanaman terhambat, di mana tanaman tersebut tumbuh tidak seperti biasanya sehingga terlihat tidak sehat. Selanjutnya, tanaman lebih kecil dari biasanya. Kurangan unsur hara pada tanaman dapat dilihat secara langsung pada daunnya. Adapun juga untuk memperkuat argumen bahwa tanaman tersebut kekurangan unsur hara, kita bisa melakukan uji atau analisis tanah yang dimana dilakukan dengan cara mengambil sampel tanah di sekitaran perakaran tanaman tersebut, lalu diberikan kepada analisis lab yang sudah biasa mengecek tanaman yang kekurangan unsur hara. Selanjutnya yaitu cara penanganan kekurangan unsur hara nitrogen pada tanaman sawi. Pemberian pupuk nitrogen secara teratur dapat dilakukan untuk membantu mencegah kekurangan unsur hara tersebut. Biasanya menggunakan pupuk seperti urea dan dapat dilakukan langsung disemprot pada daun tanaman tersebut. Pemulihan tanah di mana dengan memberikan tambahan bahan organik seperti kompos atau pupuk hijau yang dapat membantu meningkatkan ketersediaan nitrogen. Selanjutnya yaitu pengenalan gulma, di mana gulma dapat bersaing dengan tanaman sawi untuk mendapatkan unsur hara nitrogen. Jadi di sini harus mengendalikan gulma secara teratur agar tanaman tidak bersaing dalam mengambil unsur hara nitrogen di dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman padi yang kekurangan unsur hara. Dapat kita lihat pada gambar di samping bahwa tanaman padi tersebut mengalami kekurangan unsur hara fosfor, ditandai dengan daunnya yang berwarna keunguan di pinggir, di tepi hingga ke ujung. Adapun ciri-ciri tanaman padi yang kekurangan unsur hara fosfor. Yang pertama, daun berwarna hijau gelap atau keunguan, terutama pada daun tua. Yang kedua, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil atau lambat. Pembentukan anakan atau batang baru berkurang, perakaran menjadi terbatas dan pendek, proses pembungaan dan pengisian biji terganggu, produksi gabah menjadi rendah. Adapun cara
mengatasi kekurangan fosfor pada tanaman padi. Yang pertama itu, kita melakukan pemupukan fosfor dengan dosis yang tepat sesuai rekomendasi. Yang kedua, mengaplikasikan pupuk fosfor pada saat pengolahan tanah atau pada saat tanaman ditanam agar tersedia bagi tanaman sejak awal pertumbuhan. Yang ketiga, melakukan pengapuran pada lahan yang masam atau pH rendah untuk meningkatkan ketersediaan fosfor di dalam tanah. Yang keempat, menggunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos untuk meningkatkan ketersediaan fosfor dalam tanah. Yang keenam, memperbaiki sistem drainase lahan agar tidak terjadi genangan air yang dapat menyebabkan fosfor terikat oleh senyawa besi dan aluminium. Dapat dilihat pada gambar di samping di mana tanaman jagung tersebut kekurangan unsur hara nitrogen dengan ditandai pada daun-daun yang menjadi kuning di bagian tepiannya. Pola stripping pada daun di mana daun memiliki pola berwarna hijau tua dan kuning secara bergantian. Pertumbuhan tanaman terhambat, penurunan produksi bulir. Penanganan kekurangan unsur hara nitrogen pada tanaman jagung. Yang pertama, pemberian pupuk nitrogen seperti ammonium nitrat dapat diberikan sebagai aplikasi dasar sebelum tanam atau sebagai pemupukan lanjutan saat tanaman sudah tumbuh. Kedua, pemupukan berimbang. Pastikan pemberian nitrogen seimbang dengan kebutuhan tanaman jagung. Yang ketiga, pemupukan tepat waktu. Berikan pupuk nitrogen tepat waktu sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman jagung untuk memaksimalkan penyerapan dan pemanfaatan nitrogen oleh tanaman. Perbaikan drainase. Jika tanah memiliki masalah drainase yang buruk, maka dapat menghambat penyerapan nitrogen oleh akar tanaman. Yang selanjutnya, pengendalian gulma. Gulma dapat bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nitrogen sehingga pengendalian gulma sangat penting. Gambar ubi jalar di samping menunjukkan bahwa ubi jalar tersebut kekurangan fosfor ditandai dengan daun yang berwarna keunguan mulai dari tepi. Kekurangan unsur hara seperti fosfor pada tanaman daun ubi jalar dapat menyebabkan beberapa masalah pada tumbuhan dan perkembangannya. Berikut adalah penjelasan mengenai kekurangan unsur hara fosfor, ciri-ciri kekurangan tersebut, dan cara pengendaliannya. Kekurangan unsur hara fosfor. Yang pertama, penurunan pertumbuhan. Kekurangan fosfor dapat menghambat pertumbuhan tanaman ubi jalar secara keseluruhan. Yang kedua, warna daun kekuningan. Daun tanaman ubi jalar yang keunguan, fosfor cenderung mengalami perubahan warna menjadi kekuningan atau kecoklatan. Yang ketiga, pembentukan buah yang tidak optimal. Kekurangan fosfor juga dapat mempengaruhi pembentukan umbi ubi jalar yang tidak optimal. Ciri-ciri keuntungan unsur hara fosfor. Yang pertama, warna daun kekuningan. Daun tanaman ubi jalar yang seharusnya hijau menjadi kekuningan atau kecoklatan. Yang kedua, pertumbuhan tanaman terhambat. Tanaman ubi jalar tumbuh lebih lambat biasanya. Pembentukan tidak normal ubi jalar mungkin tidak sebesar atau seoptimal yang diharapkan. Yang ketiga, perbaiki drainase tanah. Pastikan tanah tempat tanaman ubi jalar tumbuh memiliki drainase yang baik agar akar tanaman dapat menyerap fosfor dengan optimal. Dengan memperhatikan ciri-ciri keuntungan fosfor, Anda dapat segera mengambil tindakan pengendalian yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang optimal bagi tanaman ubi jalar Anda. Jika kekurangan fosfor tersebut berlanjut, konsultasikan dengan ahli pertanian untuk saran lebih lanjut.